Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama dan paling utama, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya iman dan takwa lah yang akan membuahkan amal ibadah yang kelak jadi bekal berpulang kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang meninggal ke alam kuburnya, ke tempat kuburnya, ke pemakamannya diiringi oleh tiga hal. Satu, oleh keluarganya. Yang kedua, oleh hartanya. Dan yang ketiga, oleh amal-amalnya. Keluarganya mengikuti dia, ada istrinya, ada anak-anaknya, ada cucunya, ada rekan-rekannya, rekan kerja, keluarga, tetangga, ikut semua ke pemakaman. Ada hartanya, mungkin mobilnya dibawa untuk mengantar keluarga, ada motor dibawa untuk mengantar keluarga, di situ ada samping, ada sarung, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah amal-amalnya. Amal dia berbuat baik, baik ritual maupun sosial. Tiga hal itulah yang ikut. Sayang beribu sayang, yang tiga itu hanya satu yang setia. Sesayang apapun, secinta apapun keluarga, pada akhirnya akan meninggalkan dia. Dia sendirian, terbujur di kubur, di tempat yang sempit, di tempat yang gelap, di tempat yang kotor karena tanah tidak beralas. Ternyata istrinya, anak-anaknya, kolega-koleganya kembali pulang meninggalkan dia sendirian. Hartanya pun sama, mobil yang dia cicil bertahun-tahun, motor yang dia reparasi, dia servis dan dibanggakan. Semuanya termasuk baju, sarung, dan semuanya itu kembali lagi meninggalkan dia. Yang setia hanya satu, yaitu amal-amalan dia, yang akan, kalau amal baik, menerangi dia di alam kubur, memberi dia kenikmatan kubur. Tapi kalau amal buruk justru akan jadi petaka di alam kubur. Maka berangkat dari situ, mari kita meningkatkan iman dan takwa supaya berbuah amal takwa, bekal berpulang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini akan menyampaikan 4 wasiat Nabi yang kalau dilaksanakan dijamin masuk surga. Ini berangkat dari hadis baginda Rasulullah SAW. Di hadis riwayat Tirmizi, beliau bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, absyus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, sambungkan silaturahim. Wasallu, dan solatlah. Wan nasu niyam, saat manusia sedang pada tidur." Itu 4. Di ujung hadis ada kalimat jaminannya, tadkhulul jannata bisalam. Jika melaksanakan yang 4 itu, tadkhulu, masuklah kalian al jannata, kepada surga, ke surga, bisalam, dengan selamat dan sentosa. Yang 4 itu, yang pertama, kita harus menebarkan salam. Salam terbagi 2, ada maknawi, ada secara bahasa. Secara bahasa, kita setiap berjumpa orang, setiap mendatangi orang, setiap bertemu dan berpisah dengan orang, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, dijawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh.
itu tebarkan salam. Dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, setiap berjumpa dan berpisah dengan orang, sebarkan salam. Salam bukan hanya kalimat yang sederhana, tetapi syarat doa yang jika orang dengan orang ketemu, sehari ada 50 orang ketemu dan membaca salam, maka sekujur badan kita diperisai, ya, dijaga oleh kalimat salam, keselamatan bagimu. Tadinya harus tertimpa batu, selamat. Tadinya harus tertabrak mobil, selamat. Tadinya harus kena gibah, fitnah orang, selamat. Tadinya akan mungkin dizolimi orang, selamat. Kenapa? Karena ada doa-doa yang terpanjat dan menjadi perisai bagi kehidupan dia. Ada salam bermakna maknawi, yaitu dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, tebarkan keselamatan. Tidak boleh ada orang yang merasa terancam oleh kita. Tidak boleh merasa ada orang yang terganggu oleh kita. Tidak boleh ada orang yang merasa terzolimi oleh kita. Pastikan, saya aman bagimu, saya baik kepadamu, saya selalu akan menjagamu, saya akan selalu membuat kamu tenang. Itulah makna salam yang lebih dalam. Yang kedua, kata baginda Rasul sesudah absus salam, wa at'imut ta'am, berilah makan. Tidak cukup mendoakan, tapi kata peribahasa Sunda, ada kearifan lokal, dakwah itu harus kahartos jeung karaos. Tidak cukup kita kahartos secara teori, dalil Al-Quran, hadis, kahartos pisan, tapi menit aya karaosna. Jadi dakwah itu kedah kahartos oge karaos. Maka kita sebagai lembaga dakwah, kita sebagai kiai, ustadz, penceramah dan lain sebagainya, harus mapan secara ekonominya, supaya lingkungan sekitar bukan hanya kahartos tapi oge karaos. Bukan hanya bisa memahami ayat Al-Quran, dalil, argumentasi, tapi juga merasakan Islam rahmatan lil alamin disebarkan oleh dia ke kanan, kiri, depan, belakang. Jelas bukan hanya kahartos tapi oge karaos. Maka tentu ekonominya harus kuat, tentu ikhtiarnya harus kuat, supaya ceramah bukan hanya teori-teori saja, tetapi dengan aplikasinya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, itu namanya at'imut ta'am, berbagi makanan, ya, lebih luas lagi, berkontribusi kepada lingkungan sekitar. Selanjutnya yang nomor ketiga, sesudah absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham, biasakan silaturahim. Segala apapun terjadi persengketaan, itu buah daripada cek Sunda ma atah anjang. Maka tidak ada jalan kecuali kita harus sering silaturahim. Kenapa? Karena manusia itu punya hati, dan hati itu akan tersentuh dengan hati, dan hati tersentuh dengan hati, tentu wasilahnya adalah silaturahmi. Maka harus banyak silaturahmi kanan, kiri, depan, belakang kita. Kita harus sering ngobrol, kita harus sering mendatangi, kita harus sering menyapa, kita harus sering merasakan ungkapan-ungkapan terdalam dari hati lingkungan sekitar, supaya seperti zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, tetapi Nabi serasa lebih bersaudara orang Madinah daripada orang Mekah yang justru mengejar-ngejar beliau. Tetapi Madinah merasa kayak kampung halamannya, disebut Al-Ansor, orang-orang yang menolong Nabi. Kenapa? Karena Nabi rajin silaturahmi. Dan yang keempat, dari 4 wasiat Nabi yang dijamin masuk surga jika kita melaksanakannya adalah sallu wan nasuniyam. Tadi semuanya urusan sosial. Yang terakhir ini diikat dengan suasana ruhiyah, yaitu kita harus dekat dengan Allah dengan cara sholat tahajud. Sholatlah kalian wan nasuniyam, saat manusia sedang pada tidur. Kenapa yang keempat ini dikunci dengan kalimat tahajud, dengan perintah tahajud? Karena absus salam, nebar salam, wa at'imut ta'am, memberi makan, memberi kontribusi, silul arham, silaturahim. Jika hatinya bening,
itu enggak usah banyak bicara, orang akan tersentuh dengan sendirinya. Enggak usah banyak nasihat, melihat wajah kita juga ingat akhirat. Tidak usah banyak dalil-dalil, melihat pribadi kita jadi ingat dosa-dosa mereka dan akhirnya bertobat dan berhijrah. Kenapa? Karena dia punya kekuatan ruhiyah, dan kekuatan ruhiyah itu terbangun lewat ketika seanteroning langit setangkarakin jagat sedang pada tidur. Jangankan sadar kepada Tuhannya, dia kepada dirinya pun tidak sadar. Ada orang-orang yang dipilih Allah bangun jam 2:30, yang lain pada tidak sadar tertidur. Dia menghamparkan sajadah, mengambil air wudhu di dinginnya malam, di gelapnya malam. Dia ruku, sujud, menghambur, tersungkur di hadapan Allah. Dia berzikir, dia bermunajat, dia berkomunikasi dengan Tuhan penciptanya. Maka orang-orang yang mempunyai kekuatan ruhiyah ini, kelak setiap yang diucapkannya membekas, menelusup ke hati sanubari setiap orang. Setiap perilakunya akan berdampak kepada banyak orang. Kenapa? Karena dia punya kekuatan ruhiyah, karena hebatnya komunikasi dan hubungan dengan Allah lewat qiyamul lail atau tahajud. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan 4 wasiat Nabi tadi. Dengannya kita bisa masuk surga, surga dunia yaitu kebahagiaan, dan surga akhirat mendapat ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina rasulillahi ajmain, amin ya rabbal alamin. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna. Allahumma balagota fahmin nabiyina wa fasahata hibdil mursalina wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabina wa akrimna. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma ij'alna minas solihin, Allahumma ij'alna minal alimin, Allahumma ij'alna minal faqihin, Allahumma ij'alna min ulama'il amilin, Allahumma ij'alna minal abidin, Allahumma ij'alna minal mukhlisin, Allahumma ij'alna minas sabirin, Allahumma ij'alna minal muttawakkilin, Allahumma ij'alna minan nafi'in, Allahumma ij'alna minas sa'idin fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.